Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yogi Saputra SPDI, calon guru penggerak angkatan 11, SD Negeri 3 Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Video kali ini saya akan memaparkan modul 2.3, koneksi antar materi. Coaching untuk supervisi akademik. Saya juga banyak mengucapkan ribuan terima kasih pada fasilitator saya, yaitu Ibu Mariati MPD dan Ibu Roro Kunti Sulistiawati SPD sebagai pengajar praktik saya, yang senantiasa memberi semangat, motivasi, dan bimbingan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Ada 5 indikator yang saya tuliskan di sini, yaitu pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saya peroleh, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, serta keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saya peroleh, yaitu yang pertama coaching, terus alur tirta, ketiga kompetensi inti coaching, serta supervisi paradigma coaching. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah: yang pertama, saya merasa senang. Yang kedua, saya merasa tertantang. Yang ketiga, saya khawatir. Yang keempat, saya optimis. Dari yang muda dulu aja. Yang sudah Oke, siap. kaitan dengan keterlibatan Sudah siap ya, sudah dilipat ya. belajar. Ya. Oke, siap. Pak Yogi, siap Pak Yogi? Saya sudah mampu melaksanakan kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Kita kemari berupa penuh, mendengarkan aktif, Iya. memberikan pertanyaan. Ulang lagi, Pak Dodi. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Gimana Pak Dodi? Ini saya ingin curhat, Pak. Oh, boleh. Tapi sebelum curhat, gimana nih Pak Dodi perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar dalam modul 2.3 ini? Tentunya saya perlu memperbaiki kompetensi inti coaching tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi.
Setelah saya mempelajari modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik, yaitu adanya perubahan kompetensi dalam menyikapi permasalahan pembelajaran yang terjadi pada murid dan rekan sejawat. Untuk itulah, coaching memfasilitasi seorang coach untuk dapat lebih menggali potensi atau ide tentang bagaimana suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui pertanyaan dari seorang coach. Ketika saya menjadi seorang coach, maka saya harus mampu memberikan perhatian penuh, mendengarkan secara aktif, dan mampu memberikan pertanyaan yang mampu menggali potensi coach. Untuk itu, saya harus menghindari adanya asumsi judgement, pelabelan, dan asosiasi terhadap coach. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Ada beberapa indikator yang saya tuliskan di sini, yaitu munculnya pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru, menganalisa tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP atau baik tingkat sekolah maupun daerah, dan memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Untuk memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh, saya memunculkan pertanyaan mengapa seorang supervisor pendidikan atau kepala sekolah perlu memiliki paradigma berpikir coaching. Lalu, apa manfaatnya? Dalam dunia pendidikan, penting sekali mengembangkan paradigma berpikir coaching. Hal ini beranggapan selama ini tentang supervisi akademik, yaitu sebagai berikut: tidak memberdayakan guru, bersifat satu arah, dan sebuah tagihan atau kewajiban para kepala sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para guru, serta kegiatan mencari-cari kesalahan dalam pembelajaran. Namun fakta tentang supervisi akademik adalah sebagai berikut. Tujuan supervisi adalah memperdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa pengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan proses berkelanjutan yang memberdayakan, serta supervisi membantu guru merefleksi diri melalui pertanyaan-pertanyaan guna untuk membangun peningkatan kualitas pembelajaran. Inilah yang dinamakan paradigma berpikir coaching dalam supervisi, di mana akhir yang diharapkan adalah proses pembelajaran yang berpihak pada murid.
Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insights baru. Dalam dunia pendidikan, supervisor pendidikan penting sekali untuk mengembangkan paradigma berpikir coaching dengan tujuan demi memperdayakan kompetensi pendidik dalam mengembangkan pembelajarannya. Hal tersebut tentunya berdampak pada murid. Harapannya, seorang pendidik mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP atau baik tingkat sekolah maupun daerah. Selama ini kebiasaan yang berkembang adalah ketika seseorang bercerita atau menyampaikan masalahnya, mereka menginginkan adanya solusi yang diberikan dari lawan cerita. Tetapi paradigma berpikir coaching tidaklah demikian. Solusi muncul bukan dari orang lain, namun solusi muncul yaitu dari dirinya sendiri. Tantangan berikutnya ialah mengubah mindset yang menyatakan supervisi akademik yang bersifat justifikasi. Pemikiran seperti ini harus kita ubah, di mana supervisi paradigma berpikir coaching, yaitu supervisor menjadi mitra bagi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi adalah yaitu dengan cara belajar dan menjadi teladan. Membuat keterhubungan. Indikator yang saya tuliskan di sini ialah pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang dipelajari, serta informasi yang didapat dari orang atau sumber di luar bahan ajar PGV. Penerapan di masa mendatang. Perlu perubahan dengan penerapan adanya proses pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi didasari pada prinsip kemitraan atau proses kreatif. Dengan demikian, potensi atau performa kerja guru meningkat demi pembelajaran yang lebih baik untuk peserta didik. Pengalaman masa lalu di mana saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah tetap pengawas, di mana penilaian dilakukan saat supervisi berlangsung tanpa dilakukan pra-supervisi atau pasca supervisi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Berikut adalah konsep modul 2.1. Berikut adalah konsep dari modul 2.2. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak.
Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.